Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kapita Selekta Pendidikan yang beranggotakan saya, Mayada Widiawati, serta 2 teman saya lainnya, Miftahul Aini dan Ahmad Sofyan Sauri. Dalam video kali ini, kami akan membahas materi kami yang bertemakan dinamika tradisi keilmuan Muslim. Berbicara tentang dinamika, maka tidak akan lepas dari pergeseran atau perubahan. Seperti halnya perkembangan tradisi keilmuan Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tentu banyak mengalami perubahan yang selalu berubah. Oleh karenanya, pembahasan kami sangat terpusat pada tradisi keilmuan Muslim kontemporer. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tradisi keilmuan Islam kontemporer adalah segala sesuatu yang menyertai kekinian pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang dimanfaatkan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran-ajarannya, dan segala fenomena yang terjadi kemudian disimpulkan melalui hasil penemuan pemikiran. Untuk selanjutnya adalah sejarah tradisi keilmuan Islam. Sejarah tradisi keilmuan Islam dimulai dari pemahaman terhadap Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut dari periode Mekah sampai Madinah. Munculnya tradisi keilmuan dalam Islam secara umum dapat dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama, di mana pada periode ini lahirlah pandangan hidup Islam. Periode kedua, dimulai ketika timbul kesadaran bahwa wahyu yang turun pada dasarnya mengandung struktur fundamental dari apa yang disebut dengan scientific worldview. Periode ketiga adalah lahirnya tradisi keilmuan dalam Islam, di mana tradisi keilmuan ini lahir dari konsekuensi logis dari adanya struktur pengetahuan dalam Islam. Di dalam tradisi keilmuan masyarakat Islam kontemporer ini, ternyata juga telah memunculkan opini bahwa tradisi keilmuan Muslim kini cenderung tidak mampu merespons, mengantisipasi kebutuhan dan tantangan zaman, apalagi merekayasa dan memberi kontribusi bagi peradaban umat manusia yang egaliter, demokratis, dan humanis. Asumsi ini paling tidak didukung oleh 2 tradisi dan orientasi pola pikir Muslim. Yang pertama yaitu pola pikir teologis normatif dan deduktif legistik. Yang pertama yaitu pola pikir teologis normatif menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai segala sesuatu yang terlepas dari dunia realitas. Semua pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala terkesan eskatologis. Allah Maha Adil, tetapi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlaksana di alam akhirat, bukan di alam realitas. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami sebagai sesuatu yang bersifat metafisik, tidak aktual dalam kehidupan sosial. Timbul anggapan bahwa segala sesuatu hanya akan mendapatkan balasan berupa pahala atau dosa di akhirat saja. Sementara akibat perbuatannya di dunia ini adalah semata-mata karena hukum alam, law of nature. Orientasi berpikir teologis dan normatif tentu saja memisahkan antara kehidupan di alam nyata dengan akhirat. Yang kedua yaitu pola pikir deduktif legistik. Muncul dari adanya anggapan bahwa dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta hasil ijtihad ulama terhadap bersifat baku, mutlak, dan selalu relevan untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan zaman. Cenderung berpikir seperti ini paling tidak dapat menimbulkan 2 orientasi yang saling terkait. Yang pertama yaitu berpikir textbox oriented dan ulama oriented. Bila mereka dihadapkan pada suatu problematika tanpa susah-susah, segera mereka merujuk pada buku standar
yang dianggapnya telah mewakili ajaran Islam sebagai jawabannya. Saya Miftahul Aini, NIM 9321338119. Nah, dari kelemahan-kelemahan pola pikir teologis, normatif, dan deduktif legalistik di atas, hendaknya umat muslim melakukan pengembangan orientasi baru pola pikir yang lebih konstekstual dan maju, sehingga mampu menjawab permasalahan-permasalahan di era kontemporer ini. Nah, hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, tradisi keilmuan muslim yang bercorak teologis selayaknya difungsionalisasikan ke dalam kehidupan real masalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya harus terrefleksi dalam pada perbuatan manusia yang adil. Meskipun disadari bahwa keadilan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan keadilan manusia. Namun, diharapkan dengan mengoperasionalisasikan orientasi teologis ke dalam diri dan perbuatan manusia, berarti akan mendinamisasi perbuatan manusia itu sendiri. Masalah kemiskinan misalnya, dengan pola pikir teologis fungsionalisasi ini akan dipahami tidak hanya sebagai suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau ujian darinya yang tidak bisa dirubah. Sebaliknya, orientasi yang demikian justru membangkitkan manusia untuk berusaha dan berupaya mengentaskan umat dari kemiskinan. Yang kedua yakni kecenderungan berpikir deduktif yang menarik kesimpul dari grand concept yang bersifat abstrak dan umum kepada perkara yang konkret dan spesifik. Perlu diimbangi dengan menerapkan pola pikir deduktif, yakni mencari kesimpulan dan perkara yang konkret dan spesifik ke dalam perkara yang abstrak dan umum. Berpikir secara induktif merupakan suatu cara berpikir dengan mendasarkan pada pengalaman yang diulang-ulang. Bisa juga merupakan suatu kumpulan fakta yang berserakan, kemudian kita cari kesesuaian antara fakta-fakta tersebut. Nah, sehingga masing-masing fakta memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara singkat, berpikir induktif dapat diartikan sebagai berpikir dari kasus khusus menuju ke kasus umum. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.